banyak instansi pemerintah yang kinerja organisasinya itu tidak didukung oleh kinerja unit bahkan sampai individu. Jadi kinerja organisasinya bilang apa, kinerja unitnya bilang apa. Ingin menyelaraskan kinerja organisasi sampai level unit dan juga level individu agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi kita bukan menguraikan indikator kinerjanya, ya. Sekali lagi nih mungkin banyak terjadi kesalahpahaman. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang menjabarkan kinerja, yang dijabarkan adalah indikatornya. Padahal yang seharusnya dijabarkan adalah outcome-nya atau kinerjanya. Ternyata outcome itu tuh bertingkat gitu ya. Makanya nanti ada yang disebutkan dengan immediate outcome, intermediate outcome, sampai kepada final outcome. Dijelaskan ada 5 tahapan ya, di mana tahapan 1 sampai ke 4 ini adalah proses penyusunan pohon kinerja. Pohon kinerja sebagai alat bantunya gitu ya, dan itu nanti diimplementasikan dalam perencanaan maupun dalam penjenjangan kinerja jabatan. Berarti pohon kinerja adalah bagian dari penjenjangan kinerja atau cascading. Iya, betul. Baik. Nah, ini jadi CSF ini sebenarnya menjadi langkah penting. Jadi kalau instansi pemerintah salah mengidentifikasi CSF, kemungkinan menguraikan kondisi-kondisi prasyarat di bawahnya itu juga salah gitu. Jadi ini kita pisahkan menjadi tahapan sendiri karena dia sangat penting. Karena mencari CSF ini seperti mencari faktor kunci, faktor kritis. Metode atau mungkin pendekatan untuk mencari CSF kita coba pisahkan menjadi 2. Kalau bikin pohon kinerja itu sebaiknya jangan nyontek, tapi kita mencari sendiri apa bentuk pohon kinerja ideal. Tapi kalau sekedar menginspirasi boleh ya? Boleh, menginspirasi boleh. Kita lihat punya Pemda lain boleh. ya. Kok ada penjenjangan kinerja, ada cascading kinerja, 2 hal itu adalah hal yang sama. Nah, hari ini kita sudah masuk ke episode keempat pada podcast Disco. Sesuai janji pada episode sebelumnya, kali ini kita juga akan membahas mengupas tuntas salah satu Permenpan terbaru, yaitu Permenpan nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Untuk hal itu, kita sudah kedatangan 2 tamu istimewa pada podcast episode kali ini yang merupakan analis kebijakan muda pada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Selamat datang kita ucapkan kepada Mbak Umu Nur Hanifah dan Mas Firmansyah. Halo Mas dan Mbak, apa kabar hari ini? Halo Dila, baik. Gimana kabarnya Dila? Alhamdulillah baik. Nah, sehat-sehat nggak ini Mas Firman dan juga Mbak Umu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah semangat belum kita untuk membahas Permenpan terbaru nih? Kita cek semangat dulu kali ya sebelum mulai. Kalau mengecek semangat ini dari sini apa sini nih semangatnya nih sekarang? Sini dong. Semangat. Iya. Tunjukkan semangatnya sama Sobat Reform. Semangat. Oke, Sobat Reform di sini juga pasti semangat sekali untuk mendengarkan penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih mengupas lebih dalam lagi, Mas Firman dan Mbak Umu mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Reform sebenarnya apa alasan penyusunan kebijakan penjenjangan kinerja instansi pemerintah ini? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Silahkan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa salah satu tugas dari deputi kita ini adalah memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja ini berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kita setiap tahun melakukan evaluasi ya, yang kita sebut dengan evaluasi akuntabilitas kinerja. Dari evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut yang dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah gitu ya, baik KL maupun Pemda, kita ketemu beberapa temuan atau hasil evaluasi. Misalkan banyak instansi pemerintah yang kinerja organisasinya itu tidak didukung oleh kinerja unit bahkan sampai individu. Jadi kinerja organisasinya bilang apa, kinerja unitnya bilang apa. Simpelnya kita bilang nggak selaras antara organisasi, unit, bahkan sampai ke individu. Terus juga misalkan kita juga diminta untuk bikin laporan kinerja pemerintah pusat sebagai salah satu bukti akuntabilitas pemerintah ya, dalam hal ini presiden dan kementerian lembaga. Tetapi di laporan kinerja pemerintah pusat itu ada temuan dari BPKP sebagai reviewer yang menyebutkan bahwa sebagian indikator yang harusnya dijawab itu tidak bisa terjawab dalam laporan kinerja
pemerintah, laporan kinerja KL gitu ya. Kemudian misalkan banyak unit-unit yang program kegiatannya nggak berdampak langsung terhadap sasaran organisasi, yang ujungnya adalah inefisien, boros gitu ya. Karena kan kita ketahui program kegiatan itu dibiayai oleh APBN, APBD. Begitu program kegiatan nggak berdampak ke sasaran organisasi, boroslah uang yang digunakan. Nah, ada beberapa hal yang itu merupakan temuan dari evaluasi kita, yang kemudian kita sebagai evaluator sekaligus perumus kebijakan menyimpulkan kayaknya kita butuh sebuah pedoman untuk menyelaraskan kinerja di level organisasi ke unit sampai ke individu, bahkan kinerja yang sifatnya sharing outcome antara KL satu dengan KL lain yang sebagian besar sekarang terpisah-pisah nih gitu. Jadi kita pengen membuat ini sebagai bangunan kinerja yang lebih selaras, lebih sinergis, lebih kolaboratif. Oleh karena itu kita berpikir kita perlu nih bikin pedoman yang akan menjadi acuan untuk membangun kinerja ya yang lebih selaras. Kurang lebih itu latar belakangnya. Jadi kalau ditanya urgensinya itu urgensinya. Dan kalau apa sih sebenarnya penjenjangan kinerja gitu ya? Penjenjangan kinerja ini ya tadi penyelarasan. Kalau bicara penyelarasan, apa yang diselaraskan? Sasaran strategisnya, indikatornya, bahkan targetnya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Dila. Baik, berarti jika kita bicara tentang penjenjangan kinerja ini sebenarnya tujuan kita adalah ingin menyelaraskan kinerja organisasi sampai level unit dan juga level individu agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, Mbak Umu, pada Permenpan 89 tahun 2021 ini disebutkan bahwa kita menggunakan pendekatan logic model pada penjenjangan kinerja. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Reform apa sih sebenarnya pendekatan yang kita lakukan ini? Karena sebenarnya kan ada beberapa pendekatan lain yang dapat dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan alasan mengapa kita menggunakan pendekatan logic model. Oke, baik. Jadi kenapa model penjenjangan kinerja yang diusulkan oleh pedoman ini adalah menggunakan framework logic model gitu ya. Jadi gini Mbak, kembali ke hasil evaluasi ya. Jadi kita melakukan pemetaan kepada model-model cascading kinerja di instansi pemerintah gitu. Nah, kita ketemu ada 3 model nih yang sebagian besar gitu ya. Satu yang dia sifatnya direct cascading gitu ya. Direct atau full cascading. Direct atau full cascading nih contohnya misalkan gini. Kalau di level kepala dinasnya atau kepala organisasinya itu adalah contoh dinas pertanian ya. Meningkatnya produksi pertanian, produktivitas dan nilai tambah. Nah itu di level bawahnya tuh langsung dibagi habis. Jadi ada yang mengawal produksi, ada yang mengawal produktivitas, ada yang mengawal nilai tambah. Jadi dibagi habis semua. Begitupun sampai ke bawah gitu ya. Ada model yang sharing atau partial cascading. Contohnya misalkan kayak yang kita dapat di kepolisian misalkan ya. Jadi di level Polri-nya tuh ya, Kapolri-nya indeks Harkamtipmas misalkan. Nah di level Polda, Polres sampai Polsek sama tuh indeks Harkamtipmas. Yang bedanya hanya misalkan Harkamtipmas di provinsi ini, Harkamtipmas di kabupaten atau kota ini, tapi sama. Nah, yang ketiga ada model cascading yang dia modelnya adalah jika maka, cause effect gitu ya. Jadi biasanya beda banget antara indikator kinerja di level kepalanya dengan yang di bawahnya beda. Jadi dia contribute gitu ya, jika maka kita sebutnya. Nah, dari 3 model ini yang kita lihat paling bisa mengantarkan instansi pemerintah untuk mendapatkan alternatif solusi yang paling efektif adalah model yang ketiga, yaitu cost dan effect. Sedangkan yang model direct dan sharing itu karena yang diturunkan adalah indikator-indikator yang tinggi, outcome atau impact gitu ya, sampai ke bawah itu akan sama gitu, bahkan sampai ke individu itu akan sama gitu. Sehingga dia nggak bisa mengantarkan ke alternatif solusi atau program kegiatan yang berdampak gitu Mbak. Nah, cost dan effect ini sebenarnya banyak didukung oleh model logic model. Oleh logic model ya, framework yang digunakan adalah logic model. Jadi menurut hemat kami, tim teman-teman perumus kebijakan, model cascading cost effect yang sebenarnya sangat didasari dengan logic model ya, atau logical framework. Ini perlu saya sampaikan bahwa kadang penyebutan logic model atau logical framework itu sering bertukar, tapi sebenarnya barangnya itu gitu, sama gitu ya. Jadi teman-teman perencanaan biasanya sudah sangat paham tuh, karena dia sebenarnya adalah merubah input gitu ya, melalui proses itu untuk menjadi output.
Nah, nanti kedepannya ada outcome gitu ya. Nah, di pedoman ini nanti akan lebih dijelaskan bahwa ternyata outcome itu tuh bertingkat gitu ya. Makanya nanti ada yang disebut misalkan dengan immediate outcome, intermediate outcome, sampai kepada final outcome gitu. Jadi tidak semerta-merta dari output itu langsung ke final outcome. Ada tahapan-tahapan gitu ya, yang kita sebut juga dengan outcome antara, itu yang biasanya perlu dilalui sebuah output untuk menjadi final outcome. Nah, nanti kurang lebih teman-teman Sobat Reform juga bisa baca ya di pedomannya, itu sudah kita tuliskan di situ bagaimana sebuah output itu untuk menjadi final outcome itu memerlukan tahapan-tahapan. Kurang lebih gitu. Baik, terima kasih Mbak Umu. Mungkin nanti penjelasan tahapan itu akan kita kulik lebih dalam lagi. Oke, Namun sebelumnya di sini saya ingin memastikan sedikit nih Mbak Umu terkait penjenjangan kinerja itu apakah sama dengan cascading? Karena tadi Mbak Umu sempat menyinggung tentang cascading. Apakah sama itu Mbak? Penjenjangan kinerja dengan cascading itu sama sebenarnya. Kalau bicara penjenjangan kinerja ya cascading. Biasanya cascading itu kan bahasa Inggrisnya ya gitu. Kita mencoba untuk mencari bahasa Indonesia yang tepat, maka ketemulah dengan penjenjangan kinerja. Jadi cascading penjenjangan kinerja sama gitu. Baik, berarti di sini Sobat Reform jangan ragu lagi tentang kok ada penjenjangan kinerja, ada cascading kinerja. Dua hal itu adalah hal yang sama begitu. Baik, mungkin terima kasih Mbak Umu. Mungkin di sini saya ingin beralih sedikit ke Masnya yang dari tadi sudah senyum-senyum. Sudah siap untuk ditanya Mas, gimana? Siap Mbak. Siap, oke. Apapun. Oke. Mungkin bagi Sobat Reform di luar sana sudah sempat membaca Permenpan 89 tahun 2021 ini. Nah, pada Permenpan tersebut terdapat 5 tahapan dalam logic model. Nah, salah satunya ialah menerjemahkan pohon kinerja menjadi dokumen perencanaan. Nah, ingin memastikan kembali ini Mas, terkait pohon kinerja. Apakah pohon kinerja ini sama dengan cascading? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mas tentang perbedaannya itu. Perbedaan kalau pohon kinerja dengan cascading kinerja ya, atau penjabaran kinerja. Jadi memang kalau kita coba membaca lagi Permenpan 89, di situ kan memang didefinisikan, kurang lebih definisinya kalau penjenjangan kinerja adalah proses penjabaran dan juga penyelarasan ya. Itu poin pentingnya, proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan seterusnya, untuk memastikan bahwa itu selaras, outcome organisasi selaras sampai dengan unit kerjanya dan juga sampai ke individunya. Ya, itu merupakan proses penjabaran kinerja atau cascading kinerja. Nah, sedangkan kalau untuk pohon kinerja ini lebih kepada alat bantunya. Ya, jadi kalau kita ingin menjabarkan kinerja, kita butuh alat bantunya. Alat bantunya yaitu kita di sini menyebutkannya sebagai dengan istilah pohon kinerja. Kita mencoba menjabarkan outcome yang ada di sebuah organisasi ya, dengan tadi metode cause effect yang tadi Mbak Umu sudah jelaskan, sehingga kita nanti bisa menemukan apa sih hubungan logis sebab akibat dari suatu outcome organisasi, sehingga nanti ketika kita mau mencoba menjabarkannya ke setiap lapisan unit kerja maupun bahkan sampai ke individu sebetulnya itu ada keselarasan di situ ya. Setiap unit kerja mempunyai dijabarkan kinerjanya apa yang memang itu mendukung kinerja dari organisasinya. Nah, proses penerjemahan kinerja ya, proses penerjemahan pohon kinerja kepada dokumen perencanaan dan juga kinerja jabatan ya, itu memang suatu proses. Tadi kita sudah membuat pohon kinerjanya ya, alat bantunya kita sudah susun. Nah, untuk supaya penjabaran kinerjanya ini semakin sesuai lah ya, seperti itu ya, kita tuangkan apa yang dari pohon kinerja yang sudah kita susun itu ke dalam dokumen perencanaan ya, yang sebagaimana kita sudah tahu di dalam peraturan itu ada jenis-jenisnya atau tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan, mulai dari jangka menengah sampai dengan jangka pendek gitu ya, bahkan sebetulnya ada juga jangka panjangnya gitu. Nah, di sini peran penjabaran kinerja atau pohon kinerja sebagai alat bantunya gitu ya, dan itu nanti diimplementasikan dalam perencanaan maupun dalam penjenjangan kinerja jabatan. Baik, terima kasih Mas Firman atas penjelasannya. Ila, boleh saya tambahin dikit? Boleh banget Mbak, silahkan. Jadi kalau boleh menambahkan apa yang udah disampaikan Mas Manca ya, untuk lebih memperjelas lagi bedanya cascading dengan pohon kinerja.
pohon kinerja ini adalah alat untuk menjaga logika kinerja. Jadi jangan sampai logika kinerja ya yang nanti mau diturunkan itu jadi nggak logis gitu ya. Sedangkan cascading biasanya nanti untuk menjaga struktur, baik itu struktur perencanaan gitu ya, struktur hierarki atau jabatan. Nah, jadi memang beda fungsi gitu. Nah, jadi dan pohon kinerja ini kita masukkan sebagai sebuah tahapan sebenarnya sebelum tahapan penerjemahan. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Baik, berarti ingin memastikan kembali Mbak Umu dan Mas Firman, salah satu proses dari penjenjangan kinerja berarti adalah menyusun pohon kinerja. Berarti pohon kinerja adalah bagian dari penjenjangan kinerja. Betul. Atau cascading. Iya, betul. Baik, betul. Berarti Sobat Reform di sini kita dapat mengambil sedikit kesimpulan nih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berarti dalam menyusun cascading atau penjenjangan kinerja, pohon kinerja merupakan salah satu dari tahapan penjenjangan kinerja tersebut. Baik, semakin menarik Mbak Umu, kita di sini sebenarnya memastikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan pada media sosial kita terkait penjenjangan kinerja ini. Baik, mungkin selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Tahapan penjenjangan kinerja itu sebenarnya apa saja? Mungkin tadi kita langsung loncat ke pohon kinerja karena jujur saja pohon kinerja dan cascading ini sangat banyak dibicarakan. Makanya tadi kita langsung nembak pohon kinerja. Namun kan sebenarnya kalau bicara tentang cascading ada tahapan lain. Mungkin dari Mbak Umu atau Mas Firman bisa menjelaskan lagi nih. Ada 5 tahapan penjenjangan kinerja itu apa saja dan bagaimana prosesnya? Baik, mungkin bisa saya jelaskan di sini ya. Tentu ketika kita ingin menyusun penjenjangan kinerja atau cascading kinerja, ya di dalam Permen-PAN 89 ini kita dijelaskan ada 5 tahapan ya. Di mana tahapan 1 sampai ke 4 ini adalah proses penyusunan pohon kinerja ya, seperti tadi sempat disinggung. Jadi proses penyusunan pohon kinerja itu sendiri berarti ada 4 tahap. Yang pertama tentu kita menentukan outcome-nya itu sendiri. Apa sih outcome atau kondisi yang diharapkan oleh suatu organisasi? Tentu adanya suatu organisasi, ada latar belakang atau sesuatu yang diharapkan atau mungkin mandat yang diberikan kepada organisasi yang menjadi alasan keberadaannya. Nah, penetapan outcome suatu organisasi biasanya berdasarkan hal tersebut. Ya, kemudian setelah ditetapkan outcome-nya, baru kita mulai mengidentifikasi apa sih faktor-faktor pentingnya yang bisa mewujudkan kondisi tersebut, atau biasa kita mengenal dengan critical success factor, atau mau gampangnya kita nanti biar lebih mudah ya penyebutannya dengan CSF gitu ya. Apa CSF-nya? Nanti masing-masing diidentifikasi. Misalnya kalau kita berbicara masalah kemiskinan, agar kemiskinan itu bisa semakin menurun, tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya faktor ekonomi, faktor kesejahteraan, bisa juga faktor kesehatan, bisa juga faktor pendidikan dan lain-lain ya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu disebut dengan critical success factor. Nah, setelah kita menyusun critical success factor, tahapan berikutnya kita menguraikan kembali ya kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang memungkinkan masing-masing CSF tadi ya bisa terwujud ya. Jadi ini merupakan menguraikan kondisi-kondisi yang bisa diharapkan tercapai. Misalnya tadi ya kita berbicara kemiskinan, salah satu CSF-nya adalah masalah pendidikan ya. Permasalahan pendidikan apa sih? Misalnya pemerataan pendidikan ini belum tercapai, atau pendidikan kita ini masih aksesnya belum merata lah, seperti itu ya bahasa mudahnya ya. Nah, supaya pendidikan kita semakin merata, maka apa sih yang perlu dilakukan? Nah, kita coba identifikasi lagi. Mungkin kita bolehlah nyebutnya CSF-nya lagi itu apa gitu loh. Jadi CSF itu nanti mempunyai masing-masing CSF-nya lah, atau kondisi-kondisi yang ingin kita uraikan terus sampai ke bawah, sampai kita menemukan kondisi operasional, apa aktivitas yang harus dilakukan agar CSF tadi itu bisa tercapai ya, kondisi yang ingin diharapkan itu bisa tercapai. Itu tadi tahapan ketiga. Dan tahapan keempat ya, dari semua yang sudah kita uraikan, mulai dari outcome yang paling atas, kemudian kita uraikan CSF-nya di bawahnya, kemudian kita uraikan lagi sampai kondisi operasional, kita tetapkan apa indikatornya ya. Jadi di sini mungkin kami ingin menegaskan di dalam peraturan ini, metode yang kita gunakan adalah kita menguraikan
bagaimana agar kondisi tersebut bisa tercapai, kondisi yang diharapkan yang ingin dicapai ya itu bisa diwujudkan. Jadi kita bukan menguraikan indikator kinerjanya ya. Sekali lagi ini mungkin banyak terjadi kesalahpahaman. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang menjabarkan kinerja, yang dijabarkan adalah indikatornya. Padahal yang seharusnya dijabarkan adalah outcome-nya atau kinerjanya. Apa sih kinerja itu? Kan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan atau dikurangi gitu ya. Jadi supaya kondisi tercapai maka kita harus bagaimana nih menguraikannya ya. Jadi sekali lagi bukan indikatornya. Makanya di dalam tahapan ini kita meletakkan perumusan indikator pada tahapan keempat ya. Nah, setelah 4 tahapan tersebut jadilah dalam bentuk format pohon kinerja. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahapan kelima. Kita pohon kinerja yang sudah kita buat ini kita terjemahkan ke dalam dokumen perencanaan sesuai peraturan yang sudah ada. Kalau pemerintah pusat terkait dengan perencanaan diatur oleh Bappenas. Kalau pemerintah daerah terkait perencanaan diatur oleh pemerintah daerah gitu ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Dan juga tentu untuk menjabarkan apa sih kinerja dari masing-masing jabatan ya kita juga mengambil dari pohon kinerja yang sudah kita susun tersebut. Sehingga nanti jelas ya kinerja mulai dari pimpinannya baik itu kepala daerah atau mungkin menterinya, nanti kemudian pejabat di bawahnya apa kinerjanya dan seterusnya, bahkan mungkin sebetulnya bisa saja sampai individu. Tapi dalam peraturan kita ini kita menyesuaikan bahwa untuk penguraian jabatan terkait dengan individu kita mengadopsi dengan Permenpan lainnya yang memang sudah mengatur hal tersebut, dan memang tidak ada kontradiksi antara Permenpan kita ini dengan Permenpan yang mengatur tentang penguraian kinerja individu. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Firman atas penjelasannya. Mungkin di sini menarik sekali Sobat Reform karena kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana cara penjenjangan kinerja. Berarti diawali dengan menyusun pohon kinerja, lalu menerjemahkan pohon kinerja tersebut. Nah, di sini mungkin karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Firman, kita ke Mbak Umu nih yang sudah ngangguk-ngangguk ingin menyampaikan sesuatu. Hal yang menarik nih Mbak, mungkin tadi disampaikan step pertama dalam menyusun pohon kinerja adalah menentukan outcome atau hasil yang ingin dicapai. Step kedua ialah menentukan critical success factor atau faktor kesuksesan ya Mbak ya. Ya. Nah, mungkin di sini saya sendiri dan mungkin juga Sobat Reform ingin tahu Mbak, seperti apa cara atau mekanisme yang kita lakukan untuk menentukan critical success factor atau CSF ini Mbak. Oke. Saya sebelum jelaskan caranya, mungkin saya nambahin dikit ya Mas Manca soal CSF. Jadi kalau boleh dianalogikan Mbak Dila, kenapa CSF ini ya nanti kita mungkin akan ketemu ya, namanya bisa jadi CSF, bisa jadi prakondisi gitu ya, atau kondisi prasyarat apapun itu. Ini kita pisahkan menjadi satu tahapan penting gitu ya, karena mencari CSF ini seperti mencari faktor kunci, faktor kritis. Saya analogikan misalkan gini Mbak, kalau kita pusing gitu ya, pusing ini kan gejala ya, bukan penyakitnya ya. Kita harus tahu nih pusingnya kenapa gitu ya. Apakah misalkan pusingnya adalah karena kita kurang tidur, terlalu lelah, atau pusingnya kita kurang makan, atau pusingnya kita terlalu banyak terpapar sinar matahari, atau pusingnya nggak punya duit gitu ya. Jadi sebenarnya kita sedang mencari faktor ya, apa yang mempengaruhi pusing gitu ya. Karena nanti kalau kita tepat ya mengidentifikasi apa penyebabnya gitu ya, apa faktornya yang berkontribusi itu, aktivitas ya atau kondisi-kondisi yang diperlukan itu kita tepat. Jadi kalau kita kecapean gitu ya, berarti kondisi yang diperlukan kita lebih banyak istirahat, tidur dan lain sebagainya. Kalau kita pusing misalkan karena terlalu banyak terpapar matahari, ya berarti kondisi yang diperlukan kita mencari tempat yang lebih nggak kena matahari gitu ya. Nah ini jadi CSF ini sebenarnya menjadi langkah penting. Jadi kalau instansi pemerintah salah mengidentifikasi CSF, kemungkinan menguraikan kondisi-kondisi prasyarat di bawahnya itu juga salah gitu. Jadi ini kita pisahkan menjadi tahapan sendiri karena dia sangat penting gitu ya. Ini pentingnya CSF. Nah kalau cara gitu ya, atau metode atau mungkin pendekatan untuk mencari CSF, kita coba pisahkan menjadi dua. Gitu ya. Yang pertama adalah mencari faktor pembentuk gitu ya.
faktor pembentuk ini bisa macam-macam caranya. Misalkan instansi pemerintah brainstorming gitu ya, mengumpulkan para stakeholder, kemudian brainstorming menyampaikan pertanyaan. Apa yang harus diperlukan agar outcome atau kinerja organisasi tercapai? Nah, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Atau gimana ya agar kinerja atau outcome terwujud? Nah, biasanya kan brainstorming kan ada masukan-masukan ya. Nah, atau kita juga bisa mencari faktor pembentuk dengan menggunakan pendekatan manajemen lainnya. Misalkan kita kenal ada BSC, Balance Scorecard. Nah, itu kan pendekatannya dengan 4 gitu ya, 4 perspektif. Bisa dengan itu. Atau mau kita gunakan proses bisnis, mengurai prosesnya. Nah, itu bisa menjadi cara untuk mencari faktor pembentuknya. Jadi satu ya itu CSF bisa dicari dengan mencari faktor pembentuk. Yang kedua, kita bisa mencari masalahnya, penyebabnya. Yang tadi saya analogikan, pusing itu adalah mencari penyebabnya. Kenapa sih masalah contoh nih Jakarta nih, misalkan Jakarta banjir atau Jakarta macet, itu kan isu strategis ya. Dan gubernur misalkan ingin merubah permasalahan tadi menjadi kinerja, kondisi yang lebih baik. Jakarta nggak banjir, Jakarta nggak macet, atau berkurang banjirnya, berkurang macetnya. Maka perlu dicari di Jakarta ini banjirnya kenapa, macetnya kenapa. Nah, misalkan Jakarta macetnya adalah karena over kapasitas jalan, artinya rasio antara jalan dengan kendaraan itu nggak cukup gitu ya, banyakkan kendaraannya. Atau misalkan macetnya karena pada jam-jam sibuk banyak kendaraan-kendaraan besar yang memenuhi jalan di Jakarta, akhirnya macet. Atau mungkin karena tata kotanya masih banyak bottleneck dan lain sebagainya. Nah, mencari penyebab ini harus berdasarkan empiris, berdasarkan isu strategis dan permasalahan di setiap daerah gitu ya, atau organisasi. Karena bisa jadi penyebab macet di Jakarta dengan penyebab macet di Jogja atau di Bandung tuh beda. Makanya kami menyampaikan kepada teman-teman instansi pemerintah, kalau bikin pohon kinerja itu sebaiknya jangan nyontek, tapi kita mencari sendiri apa bentuk pohon kinerja ideal. Nah gitu. Jadi ada dua permasalahan, ada dua cara gitu ya, atau metode atau pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mencari CSF. Tapi kalau sekedar menginspirasi boleh ya? Boleh, menginspirasi boleh. Kita lihat punya Pemda lain boleh, ya kayak gimana sih mereka gitu. Tapi perlu dikenali kan permasalahan utamanya ya Bu ya. Artinya setiap daerah permasalahan utamanya pasti beda. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Alasannya juga pasti berbeda ya Mbak ya. Ya betul. Terjadinya isu strategis yang ada di Pemda terkait. Betul. Nah, tadi kan ada 2 metode ini Mbak, tentang faktor pembentuk dan juga mengurai masalah atau penyebab. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mbak, sebenarnya yang lebih kita sarankan kepada para instansi pemerintah di luar sana dalam penyusunan pohon kinerja ini menggunakan metode yang mana, dan mungkin bisa diberikan contoh lebih detail lagi nih. Tadi kan mungkin tentang tingginya kemacetan, mungkin bisa dijelaskan lagi nih setelah kita tahu faktor penyebabnya, lalu bagaimana cara untuk melakukan brainstorming lainnya ini Mbak? Oke, baik. Yang sebenarnya setiap instansi pemerintah mungkin beda-beda ya kondisinya. Cuma kami sebenarnya lebih merekomendasikan untuk berangkat dari masalah. Gitu, berangkat dari masalah, mencari sebenarnya masalahnya apa yang berkontribusi untuk kinerja tersebut nggak terjadi gitu ya. Jadi mencari masalah gitu. Nah, yang perlu ditekankan oleh teman-teman instansi pemerintah adalah jangan bebankan mencari masalah ini, mencari penyebab ini kepada satu orang atau satu unit gitu ya, atau satu organisasi. Karena ini harus merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Masalah banjir di Jakarta adalah karena misalkan perilaku atau kesadaran masyarakat untuk membuang sampah yang tidak pada tempatnya itu masih banyak, masih tinggi. Nah, itu harus disepakati gitu ya. Hati-hati kalau kita salah mengidentifikasi masalah, ke bawahnya pohon kinerja bisa salah gitu ya. Jadi yang preferable tentunya adalah yang sesuai dengan masalah. Nah, CSF ini ketika kita sudah menemukan masalah-masalahnya, maka kita merubah kepada kondisi yang diinginkan. Jadi kalau tadi saya contohkan kinerja yang diinginkan adalah Jakarta menurun kemacetannya, dan masalahnya adalah adalah over kapasitas jalan. Maka kondisi atau kinerja yang perlu dihasilkan adalah ya kapasitas jalannya harus meningkat. Gitu. Kemudian apalagi banyak misalkan parkir liar, gitu ya. Berarti kondisi yang harus diwujudkan adalah parkir liarnya harus semakin berkurang. Gitu.
Jadi di sini juga kita menekankan bahwa kalau kita bicara kinerja itu tidak melulu bicara menyamakan gitu ya. Selama dia adalah kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin diturunkan, itu adalah kinerja. Jadi yang preferable tadi adalah CSF ya, mencari berdasarkan masalah gitu ya. Jadi kalau masalahnya adalah parkir ya, semakin banyak karena banyaknya parkir maka Jakarta macet, maka kondisi yang diperlukan adalah semakin berkurang parkir liarnya supaya Jakarta nggak macet lagi. Kira-kira gitu, Mbak Dila. Kalau boleh menambahkan ya Mbak Dila, sebetulnya memang kita mesti melihat kondisional juga ya. Kita menggunakan metode yang mana. Kadang-kadang diperlukan juga faktor pembentuknya. Contohnya misalnya ada suatu unit kerja atau instansi pemerintah yang memang juga diberikan amanat untuk misalnya meningkatkan nilai sakipnya, misalnya kayak gitu. Bukan meningkatkan nilai sakipnya, meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerjanya ya. Dimana kalau kita bicara tentang kualitas akuntabilitas kinerja, berarti kan bicaranya tentang perencanaannya, masalah pengukuran, dan itu kan terbentuk dari peraturan yang sudah ada. Ya, nah ini yang menjadi artinya bukan dari masalah akuntabilitas di mana gitu ya. Ya bisa juga permasalahannya di perencanaannya atau apa. Tapi mungkin akan lebih mudah bila kita mengidentifikasi dari faktor pembentuk itu memang kalau memang sudah ada peraturan yang membentuknya gitu. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut. Mungkin contoh lainnya misalnya seperti ini. Ada meningkatkan kemandirian desa gitu ya. Di mana Kementerian Desa ini sudah menentukan apa sih kriteria desa mandiri gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan kita menggunakan metode faktor pembentuk tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umu dan Mas Manca. Kita baru membahas 2 step dalam penyusunan pohon kinerja. Mungkin ingin recall sedikit nih, Sobat Reform dimanapun berada. Tadi kita kan step pertama menentukan outcome. Tadi mungkin izin saya mengambil contoh dari Mbak Umu terkait tingginya kemacetan di Jakarta. Mungkin apabila kita translatekan menuju bahasa outcome, berarti dengan adanya tingginya kemacetan ini kita harus memilih kondisi outcome, kondisi yang diinginkan. Berarti kita bisa memilih menurunnya kemacetan di Jakarta. Selanjutnya tadi dijelaskan Mbak Umu terkait bagaimana menentukan CSF. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kita harus menentukan faktor penyebabnya. Misalnya salah satu faktor penyebab itu adalah over kapasitas jalan. Selanjutnya kita menentukan nih kondisi yang diperlukan apa, yaitu meningkatnya kapasitas jalan. Nah, itu berarti baru 2 step nih Sobat Reform. Step ketiga mungkin kita lihat nih siapa yang ingin menjawab. Mungkin ada yang Mas mau Manca bersedia? Oke, Mas. Melanjutkan contoh Mbak Umu tadi ya. Yeah. Misalnya kita ambil contoh tadi, salah satu CSF-nya adalah kapasitas jalan yang yang kurang lah gitu ya, kendaraannya lebih banyak daripada kapasitas jalannya gitu. Nah, tentu kita menguraikan lagi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan over kapasitas jalan. Ya tentu tadi ya, faktor utamanya pasti jumlah kendaraannya lebih banyak ya, atau kapasitas atau ya luasan jalan rayanya ini yang kurang dibandingkan ini. Jadi kan sebenarnya 2 faktor utama itu ya. Kita coba uraikan satu-satu. Kita mau ambil yang mana? Kita ambil contoh misalnya, ya udah kalau kapasitas jalannya sulit ditingkatkan, artinya lajur jalannya sulit ditingkatkan karena mungkin keterbatasan anggaran, berarti kita ambil yang salah satu, yaitu mengurangi volume kendaraan. Bagaimana caranya kita mengurangi volume kendaraan? Yaitu kita melakukan salah satunya mungkin dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Ya, kalau di Jakarta ini mungkin sudah diterapkan yang namanya ganjil genap, ya, pada jam-jam sibuk, pada jam-jam tertentu. Nah, ini kan merupakan salah satu caranya. Dan mungkin kalau memang ada cara lain boleh diidentifikasi. Ya, kita ambil salah satu contohnya ini aja. Jadi tadi untuk mengurangi volume kendaraan terutama di jam sibuk ya, kita melakukan rekayasa lalu lintas gitu ya. Jadi rekayasa lalu lintas ini merupakan caranya. Jadi kita sudah berbicara mungkin ke level operasionalnya ya, agar ini bisa mengurangi jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang melalui jalan raya pada saat di jam sibuk gitu ya. Nah, nanti bisa kita uraikan lagi tuh sebetulnya ke bawah, supaya ganjil genap ini bisa efektif. Apa yang mesti kita lakukan ya? Tentu kita harus ada sosialisasinya, ya kan? Tentu kita mungkin perlu ada juga pemasangan tanda-tanda atau rambu-rambunya bahwa ini kawasan ganjil genap gitu ya, seperti itu. Dan juga ada mungkin penegakannya
ya. Tadi kita udah sosialisasi, kita sudah uji coba, kita juga memberikan informasi melalui pelang-pelang, atau mungkin juga kita sosialisasinya melalui iklan-iklan di TV atau media gitu ya, seperti itu. Itu kan bentuk-bentuk aktivitasnya. Tapi juga ada penegakannya atau pengawasannya agar itu berjalan secara efektif. Nah, ini kan sudah berbicara ke level aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan. Jadi seperti itu urutannya, ya bisa kebayangkan Mbak ya, tadi dari atas kita berbicara kemacetan lalu lintas, terus kita menguraikan apa sih penyebab kemacetan lalu lintas. Nah, salah satu penyebabnya supaya bisa kita kurangi itu bagaimana caranya gitu kan. Ya tadi kita bicara tentang manajemen rekayasa lalu lintas. Seperti apa? Yaitu melakukan ganjil genap ya, rekayasa ganjil genap. Ganjil genapnya mesti bagaimana supaya efektif? Ya perlu ada sosialisasi, perlu ada pemberian informasi dan lain-lain. Nah, itu baru sudah ada prosesnya, dan di situ pasti akan ada proses penganggaran ya. Diperlukan anggaran agar itu bisa berjalan efektif. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran atau ilustrasinya kita menguraikan pohon kinerja dari suatu masalah. Baik, terima kasih Mas Firman atas penjelasannya, menarik sekali. Sobat Reform, tadi kita sudah dijelaskan tentang contoh sederhana dalam penyusunan pohon kinerja. Nah, mungkin selanjutnya, karena tadi kita hanya memberikan contoh sederhana, Mas Firman dan Mbak Umu, mungkin Sobat Reform di sini juga ingin tahu. Jadi sebenarnya kalau kami ingin menyusun pohon kinerja itu bagaimana caranya? Mungkin Mbak Umu atau Mas Firman ingin memberikan tips kepada Sobat Reform dimanapun berada tentang bagaimana caranya menyusun pohon kinerja yang baik. Iya, mungkin dari saya dulu ya, nanti Mas Manca tambahin. Jadi untuk membuat pohon kinerja yang mungkin nggak sempurna ya, tapi mendekati ideal gitu ya, mendekati ideal, itu ada beberapa prinsip umum yang perlu dipegang oleh teman-teman instansi pemerintah, oleh Sobat Reform. Yang pertama itu, kalau mau bikin pohon kinerja, itu sebaiknya berbagai dokumen existing, dokumen perencanaan kinerja, dokumen yang terkait dengan jabatan, itu dipinggirin dulu, tutup dulu tuh. Karena pohon kinerja itu sebaiknya tidak dihubungkan dulu dengan dokumen-dokumen perencanaan existing. Misalkan dengan tujuan, sasaran, karena kan biasanya udah ada ya, tujuannya adalah IPM, kemudian misalkan meningkatnya pembangunan manusia misalkan ya, kemudian sasarannya adalah meningkatnya pendidikan, kesehatan, dan juga daya beli, dan seterusnya. Jadi biasanya udah ada itu dalam tujuan sasaran itu kalau bisa disingkirin dulu gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau kita melihat kepada dokumen yang sudah ada, kita akan kembali kepada rutinitas, kita akan kembali kepada pola-pola lama. Yang bisa jadi ya, di pola-pola lama itu program atau kegiatan atau sub-sub kegiatan itu berulang kali dilakukan setiap tahun, tapi sebenarnya nggak efektif. Nah, kalau udah kita bicara nggak efektif, itu dia akan menghabiskan uang gitu. Jadi kita juga sering ketemu misalkan kepala daerah berganti nih, visi misi berganti, statement tujuan dan sasaran berganti. Tetapi begitu kita lihat dokumen Renja, RKA atau bahkan DPA-nya, itu nggak ada yang berubah tuh. Jadi siapapun kepala daerahnya, apapun visi misinya, tetap sama program kegiatannya. Karena biasanya birokrasi cenderung copy paste tahun lalu, ditambahin dikit atau dirubah dikit target-targetnya. Yang padahal kalau dicocokin tuh nggak nyambung. Nah, dengan model penjenjangan kinerja yang seperti ini, kita berusaha mengoreksi kondisi-kondisi itu menjadi lebih baik. Sampai kemudian instansi pemerintah tuh bisa mendapatkan program kegiatan, atau tadi bahasa Mas Manca tuh aktivitas yang ideal gitu ya. Jadi don'ts banget nih ya, jangan banget kita bikin pohon kinerja itu menuangkan dari dokumen-dokumen existing, dokumen yang udah ada. Ini karena Menpan nyuruh bikin pohon kinerja misalkan, kita udah tuangin aja tuh RPJMD atau Renster yang udah ada, bikin aja pohon kinerja. Nggak boleh gitu. Jadi jangan dulu menghubungkan dengan tujuan, sasaran, visi, program kegiatan yang udah ada dengan jabatan yang udah ada, struktur organisasi yang udah ada. Itu sebaiknya dikesampingkan dulu supaya kita mendapatkan pohon kinerja yang sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan. Kurang lebih gitu, Mbak Dia. Baik, terima kasih Mbak Umu atas penjelasannya. Berarti Sobat Reform, tadi kita sudah dijelaskan nih bagaimana proses penyusunan pohon kinerja. Tadi sudah diberikan juga contoh sederhana dari Mbak Umu dan juga Mas Firman, dan diberikan juga tips kepada Sobat Reform di luar sana untuk menyusun pohon kinerja yang baik. Nah, mungkin
mungkin sedikit mungkin sedikit mengalihkan pembicaraan Mbak Umu dan Mas Firman. Tadi sempat mungkin Sobat Reform di sini bingung juga nih. Kadang saya manggil Mas Firman, kadang manggil Mas Manca, Mbak Umunya. Mungkin kalau dari Mas Firmansyah inginnya enaknya dipanggil Mas Firman atau Mas Manca ini sebenarnya nih. Sama aja. Jadi Sobat Reform kalau seandainya nanti dengar saya Mas Firman, Mbak Umu Mas Manca itu sama aja ya Sobat Reform. Oke? Ini takutnya nanti bingung nih, kok namanya beda gitu. Nggak apa-apa, ini sama aja. Oke, kembali ke topik Sobat Reform. Tadi kita sudah mendengarkan nih bagaimana cara penyusunan pohon kinerja. Nah, kita akan masuk ke tahap yang cukup penting, yaitu tahap menerjemahkan pohon kinerja ke dokumen perencanaan organisasi sampai level unit dan juga kinerja individu. Nah, hal ini sangat krusial sekali karena tujuan dari penjenjangan kinerja ini adalah kita ingin menyelaraskan tujuan organisasi ke dokumen perencanaan sampai ke kinerja individunya. Mungkin di sini kita ingin mendengar nih dari Mas Firman kali ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Umu. Mungkin Mas Firman bisa dijelaskan lagi nih Mas, bagaimana detail penyusunan atau menerjemahkan pohon kinerja ke dokumen perencanaan kinerja. Baik, jadi faktor paling penting ketika kita mencoba menerjemahkan pohon kinerja yang sudah kita susun ke dalam dokumen perencanaan maupun kepada jenjang jabatan yang sudah ada, ya, kita harus bisa mengidentifikasi dulu atau mengklasifikasi level kinerjanya. Di dalam Permenpan 89 ini, khususnya di bab 2, kita bisa melihat ya, kebanyakan di bab 2 kan membahas kurang lebih masalah teori-teorinya. Di situ disebutkan bahwa yang namanya kinerja itu ada levelnya, ya. Ada level pertama adalah kinerja strategis, level kedua adalah level kinerja taktikal, dan yang ketiga adalah kinerja operasional. Di mana kalau kita berbicara kinerja strategis itu adalah suatu kinerja atau kondisi yang diharapkan diwujudkan oleh suatu organisasi. Mungkin tadi di awal saya sebutkan yang menjadi alasan keberadaan suatu organisasi atau instansi pemerintah. Kenapa dia harus ada gitu. Itu menjadi kinerja strategisnya dia, instansi pemerintah tersebut. Ya, kemudian level kedua adalah kinerja taktikal. Ya, kinerja taktikal ini menggambarkan apa sih strategi-strategi yang harus dilakukan agar kinerja strategis tadi bisa tercapai, ya. Dan level selanjutnya adalah level kinerja operasional. Nah, di operasional ini adalah aktivitas apa yang harus dilakukan, ya, agar tadi strateginya itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Dan juga mungkin tadi di awal sudah disebutkan bahwa kalau kita berbicara tentang kinerja atau outcome, ya, ini kan juga ada leveling juga, ya. Kita mengenal ada yang namanya ultimate outcome gitu ya, ada yang namanya intermediate outcome, ada yang namanya immediate outcome, ya, dan juga selanjutnya adalah output dan seterusnya gitu ya. Ini memang perlu kita pahami, mungkin itu semua diulas di bab kedua Permenpan tersebut, ya. Artinya langkah paling utama yang harus bisa kita pahami, kita bisa mengklasifikasikan level kinerja tersebut. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah ketika kita menetapkan, ketika kita sudah menyusun pohon kinerja, masing-masing kan ada kotak-kotaknya, ya, kotak-kotak kinerja dari atas sampai ke bawah. Kita langsung memilih, oh ini bertaraf atau levelnya strategis. Strategisnya mungkin untuk ukuran nasional, ya, untuk pemerintah pusat mungkin, ya. Kalau untuk pemerintah daerah, oh ini strategis untuk di daerahnya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ketika kita menetapkan itu adalah kinerja strategis, misalnya suatu pemerintah daerah, ya, itu adalah menggambarkan isu strategis. Kalau kita mencoba membaca atau membuka dokumen perencanaan, entah RPJMD atau Renstra gitu kan, biasanya kan ada bab sebelum bab tujuan, sasaran gitu ya. Di bab itu kan bab 5 kalau RPJMD, ya. Di bab 4-nya kan ada isu strategis atau permasalahan daerah lah gitu ya, permasalahan strategis daerah. Di situ kan disebutkan apa sih permasalahan strategis daerah. Misalnya kalau Jakarta tadi mungkin masalah kemacetan, masalah banjir. Itu kan isu strategis daerah, ya. Nah, ketika kita menetapkan kinerjanya adalah menurunnya kemacetan atau tertanggulanginya banjir, ya, itu berarti
kinerja tersebut adalah level strategis untuk daerahnya, gitu ya. Kalau sama juga misalnya contoh gini, kita berbicara masalah kemiskinan, isu strategisnya adalah kemiskinan yang masih tinggi di suatu daerah, atau mungkin ini isu strategis secara nasional gitu ya, mungkin tingkat kemiskinan kita masih tinggi gitu ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi bahwa ini permasalahan nasional, bukan masalah sektoral gitu. Jadi kita nggak bisa berbicara kalau penanggulangan kemiskinan hanya diampu oleh Kementerian Sosial saja, nggak bisa. Kalau di Pemda untuk mengatasi permasalahan kemiskinan suatu pemerintah daerah, ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah dinas sosial, nggak bisa kayak gitu, karena ini permasalahan daerah yang harus ditanggung bersama gitu ya. Karena itu nanti kita menetapkan ini level strategis untuk tingkat daerah atau tingkat pusat atau nasional gitu ya. Nah dari situ kan kita mengidentifikasi tuh CSF-nya gitu ya. Nah mungkin di situ CSF-nya ini bisa jadi sudah berbicara masalah sektoral, tapi bisa jadi itu masih sektor berbicara masalah isu strategis daerah atau nasional. Nah ini memang harus sangat kondisional banget ya ketika kita mengklasifikasi. Makanya saya bilang ini adalah titik kritisnya ketika kita menentukan atau menerjemahkan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan. Ya kita harus pandai mengenali yang mana yang namanya kinerja strategis dan juga yang mana yang namanya kinerja taktikal ya. Kinerja taktikal ini merupakan udah berbicara tentang strategi-strateginya untuk mengatasi masalah atau untuk mencapai kinerja yang ingin diharapkan. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengklasifikasi, nah di dalam peraturan Permenpan kita sudah enak itu, sudah ada petunjuknya. Ketika sudah mengklasifikasi, oh ini kinerja strategis, misalnya di Pemda lah, ini kinerja strategis Pemda. Oke, kalau gitu ini akan dimasukkan ke dalam RPJMD-nya, dokumen perencanaan daerahnya, gitu. Nah kemudian dari permasalahan isu strategis daerah tersebut, kita sudah mengidentifikasi critical success faktornya, gitu ya. Nah, dan itu sudah berbicara masalah masing-masing urusan. Mungkin untuk tadi mengatasi masalah kemacetan, salah satunya adalah dengan meningkatkan atau menurunkan volume kendaraan ya, seperti itu ya. Ya ini kan berarti udah berbicara urusan, mungkin ini di urusan perhubungan ya, untuk yang mengampu permasalahan tersebut ya. Jadi di dalam Permenpan ini sudah dijelaskan tadi. Jadi memang yang harus sangat-sangat dipahami bagaimana kita mengenali level dari kinerja, dari pohon kinerja yang sudah kita identifikasi. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Firman atas penjelasannya. Baik Sobat Reform, dalam mengenali level kinerja ini mungkin ingin saya ambil kesimpulan sedikit dari penjelasan Mas Firman sebelumnya. Berarti ada 3 level, bukan begitu ya Mas? Ada level strategis, taktikal, dan juga operasional. Nah, berarti ini Mas, tadi kan sudah dijelaskan level strategis mungkin kita masukkan ke dokumen kalau misalnya di daerah RPJMD-nya. Lalu kita ke taktikal dan juga operasional. Nah, di paling bawah ini kan operasional. Berarti di kinerja operasional ini merupakan pohon kinerja yang kita terjemahkan ke kinerja individu ya Mas ya? Sebetulnya belum sampai individu sih itu. Ya, kalau kita berbicara operasional biasanya nanti indikatornya itu berupa output atau sub output. Ya, kalau di pemerintah daerah mengenal namanya indikator output kegiatan atau output dari sub kegiatannya. Ya, ini belum belum sampai individu nih. Oke, berarti masih gitu. Di ini ya perencanaan. Jadi ketika kita kan biasanya dalam dokumen perencanaan tuh untuk menyusun suatu anggaran ya, kita kan dimintakan apa sih outputnya yang ingin diharapkan dari situ ya. Nah itu output yang tadi dari kinerja operasional. Nah kalau untuk sampai ke level individu, ini kita ambil contoh gini lah. Misalnya outputnya adalah dokumen perencanaan, tersusunnya dokumen perencanaan, atau lebih spesifiknya tersusunnya RPJMD sesuai dengan peraturan Permendagri lah ya. Seperti itu. Nah itu kan output. Nah kita berbicara masalah ke bawahnya lagi, itu sub kegiatannya, untuk supaya kita bisa mendapatkan dokumen RPJMD yang sesuai Permendagri. Apa yang perlu dilakukan? Kan kita ada prosesnya, FGD-nya, ya kan? Ada proses penyusunan itu sendiri, ya. Ada proses uji publik. Uji publiknya juga, ya, seperti itu. Nah, ini kan tahapan-tahapan, dan itu biasanya ada di dalam sub kegiatannya. Nah, masing-masing tahapan ini baru kita uraikan. Misalnya, untuk supaya FGD-nya tersusun dengan baik,
ya, atau terlaksana dengan baik, terlaksana dengan baik, apa yang perlu dilakukan? Kan ada tahapannya, mulai dari perencanaannya, ya, kita merencanakan FGD-nya, mulai dari pengkajiannya, sesuatu yang ingin kita diskusikan atau permasalahan strategis kan perlu ada proses pengkajiannya, ya, pengumpulan datanya, ya kan, terus sampai nanti teknis pelaksanaannya, misalnya untuk mewujudkan itu kan perlu ada tim yang menyiapkan permasalahan operasional keuangannya misalnya supaya itu bisa terwujud, atau administrasinya lah ya, administrasinya itu bisa terlaksana. Nah di situ baru berbicara masalah individu. Nah itu lebih banyak dibicarakan dalam Permenpan yang tahun lalu, Permen 8 yang sudah diperbarui sekarang dengan Permenpan 6 ya, kalau nggak salah dapat info. Nah di situ nanti lingkupnya di situ ya, kita tidak membahas sampai sedalam itu karena memang kami mengarahkan untuk masalah individu silakan mengacu ke itu. Tapi yang jelas tadi yang saya jelaskan itu adalah berbicara tentang matriks peran hasil ya. Begitulah, ada yang berperan untuk menyusun perencanaan, itu mungkin analis perencanaannya. Terus ada yang berperan mengkaji ya, melakukan kajiannya, itu mungkin nanti fungsi dari analis kebijakannya ya. Nanti ada yang berperan mengumpulkan data, mungkin itu dari analis apa tuh yang tugasnya mengumpulkan data lah ya, seperti itu. Dan seterusnya sampai ke analis keuangan juga ya, seperti itu. Jadi itu di situ matriks peran hasilnya mulai berperan ya di situ. Jadi itu ilustrasinya saja. Kalau boleh nambahin dikit Gil. Jadi sebenarnya nanti Permenpan ini sebenarnya satu sama lain mendukung ya dengan Permenpan yang tadi mengatur kinerja individu ya, baik yang kemarin Permenpan 8 maupun nanti yang infonya adalah diganti dengan Permenpan 6. Dan ini pun sebenarnya nanti akan mendukung model squad team ya. Kita kan sekarang udah melakukan delayering ya, penyederhanaan birokrasi menjadi 2 layer ya. Nanti di bawah layer itu, di bawah kalau di KL kan di bawah eselon 2 itu kan kita nanti akan membentuk squad team. Nah sebenarnya dengan modelnya pohon kinerja ini nanti akan ketahuan mana yang nanti misalkan dia kinerja level operasional dan itu perlu menjadi target untuk tim, target squad team. Jadi ini sebenarnya satu sama lain ini nyambung. Nah baru nanti misalkan didiskusikan tadi yang Mas Maca contohkan matrik peran hasil. Sehingga nanti setiap individu ASN, setiap individu PNS itu tahu saya harus menghasilkan apa untuk mencapai target dalam operasional objektif dari tim itu. Jadi ini saya rasa sebenarnya sebuah kemajuan ya. Di Menpan ini kita satu sama lain udah ngobrol dalam menciptakan kebijakan di setiap kedeputian gitu kira-kira. Jujur menarik sekali Mas Firman dan Mbak Umu. Jujur saya juga baru paham akhirnya ini. Jujur Sobat Reform. Karena pada dasarnya dengan adanya penjenjangan kinerja ini yang dimana sebagai alat bantu dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja. Setelah kita menyusun pohon kinerja, kita terjemahkan menjadi dokumen perencanaan dan selanjutnya untuk menerjemahkannya kepada kinerja individu kita juga membutuhkan dialog kinerja ya berarti ya Mbak Umu. Betul. Disebutnya dialog kinerja ya. Iya. Berarti hal ini juga erat kaitannya dengan Permenpan yang sebelumnya, Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang sasaran kinerja pegawai yang infonya akan ada Permenpan perbaharuan Permenpan nomor 6. Mohon izin untuk tahunnya mungkin masih penyusunan ya Mbak Umu ya. Info dari teman-teman SDMA tinggal proses pengundangan tapi udah hampir final. Baik, berarti dengan adanya Permenpan 89 ini akan berkaitan erat dengan Permenpan terbaru atau Permenpan sebelumnya yang telah ada tentang sasaran kinerja pegawai. Ya. Jujur Mbak Umu dan Mas Firman, diskusi kita ini menarik sekali. Iya. Namun sayang sekali kita sudah berada di penghujung podcast episode 4 pada hari ini dan gak berasa ya. Iya, kayaknya baru sebentar deh ini. Kayak aduh udah, padahal masih mau nanya sih, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi Sobat Reform pasti sangat penasaran nih bagaimana cara menyusun pohon kinerja. Namun sekarang udah gak penasaran lagi kan, sudah di-spill lah mekanisme-mekanismenya oleh dua pembicara kita yang sangat-sangat istimewa pada hari ini. Mungkin terakhir untuk Mbak Umu dan Mas Firman terkait penjenjangan kinerja ini, kan kita sudah menyusun Permenpannya. Kalau boleh tahu, apakah dengan keluarnya Permenpan ini, kebijakan ini sudah dapat digunakan oleh seluruh Sobat Reform atau instansi pemerintah di luar sana? Iya, jawabannya sudah Mas ya.
Jawabannya sudah gitu. Jadi bahkan sebenarnya sebelum Permenpan ini keluar, prinsip-prinsip tersebut nih udah sering kita sampaikan ya. Dalam berbagai bimbingan teknis kita, sosialisasi kita udah sering kita sampaikan gitu. Jadi bahkan di beberapa pemerintah daerah nih sebenarnya udah berjalan gitu. Sudah menerapkan ini gitu. Jadi segeralah teman-teman sobat reform gitu ya untuk menerapkan Permenpan ini. Ya, mungkin bedanya dengan adanya Permenpan ini lebih ada acuan ya untuk sobat reform di luar sana dalam melakukan penyusunan penjenjangan kinerja ini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Umu atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita menutup podcast pada episode kali ini, sobat reform ingin mendengar sekali lagi sapaan dari Mbak Umu dan juga Mas Firman. Mungkin bisa menyapa sebelum kita menutup, tips and trick atau apa saja kepada sobat reform? Baik, jadi ya mudah-mudahan ya Dila, Mbak Umu, pertemuan kita atau diskusi kita pada kali ini bisa memberikan pencerahan ya untuk sobat reform semua. Mungkin yang selama ini selalu bertanya-tanya bagaimana sih caranya kita melakukan cascading kinerja, menyusun pohon kinerja, kemudian memastikan bahwa pohon kinerjanya ini bisa terimplementasikan dalam perencanaan maupun dalam penjenjangan kinerja jabatannya, atau bahkan mungkin nanti sampai ke level individunya ya. Mudah-mudahan hasil diskusi kita ini bisa memberikan pemahaman ya, peningkatan pemahaman untuk sobat reform semua ya. Yang jelas kami siap membantu ya, melayani apabila masih ada yang kurang jelas. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya kita untuk bisa berdiskusi lagi. Baik, terima kasih Mas Firman. Baiklah sobat reform, mungkin tadi adalah closing statement sedikit dari pembicara kita. Namun apabila sobat reform masih ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah, sobat reform dapat mendownload Permenpan tersebut pada jdih.menpan.go.id dan juga terus pantengin informasi terbaru tentang Kementerian Pan RB di YouTube atau Instagram Kementerian Pan RB, dan juga jangan lupa follow Instagram dari RB Kunwas, dan juga jangan lupa follow dan subscribe YouTube RB Kunwas dan juga Kementerian Pan RB. Baiklah, saya Dila pamit undur diri. Bersama kita Bangga Melayani Bangsa.